Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 60 sampai yang ke 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jannati adnin, surga Aden, allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang belum mereka saksikan. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. La yasma'una fiha lagwa illa salama. Mereka di dalam surga tidak mendengar ucapan yang sia-sia, kecuali ucapan yang selamat dari cacat. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyah. Untuk mereka rezeki di dalam surga setiap pagi dan petang. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, thumma istasna ta'ala faqala illa man taba 'anil syirki wal bid'ah wal ma'asi fa aqla'a anha wa nadima 'alaiha wa 'azima 'azman jazima alla yu'awidaha wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa amila as-saliha
wa huwal amalul ladzi syara'ahu wa ala alsinati rusulihi idza qusida bihi wajhuhu faulaika alladzina jama'u baina taubati wal imani wal amali shalih yadkhulunal jannata al-mustamilata 'ala an-na'imil muqimi wal 'aisyis salimi wa jawari rabbil karimi wa jiwari ar-rabbil karimi wa la yudlamuna syai'a min a'malihim fal yajidunaha kamilatan muwaffaratan ujuruha mudha'afan 'adaduha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan dari golongan yang mendapatkan azab tadi. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang yang mau bertobat dari kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan, meninggalkannya, menyesalinya, dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya, dan beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhir, dan beramal solih, yakni amalan yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya ketika diniati untuk mengharap wajahnya. Maka mereka itulah orang-orang yang mengumpulkan antara taubat dan iman serta amal solih. Mereka lah yang akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan abadi, kehidupan yang sejahtera, dan berdampingan dengan Rabb yang maha mulia. Mereka tidak didolimi sedikit pun dari amalan mereka. Bahkan mereka mendapati balasan amalannya sempurna, dipenuhi pahalanya, dan dilipat gandakan jumlah pahalanya. Tsumma dzakar annal jannata allati wa'adahum bidukhuliha laysat kasairil jannat wa innama hiya jannatu adnin ay jannatu iqamah la dha'na fiha wala hiwala wala zawala wa dhalika lisi'atiha wa kasrati ma fiha minal khairati was sururi wal bahjati wal huburi allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib ay allati wa'adaha ar-rahmanu adafaha ila ismihi ar-rahman lianna fiha min ar-rahmati wal ihsani ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun ala qalbi basarin wa sammaha ta'ala rahmatahu faqala wa ammal ladina byadat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun wa aidan fa fi idafatiha ila rahmatihi ma yadullu ala istimrari sururiha wa annaha baqiyatun bi baqa'i rahmatihi allati hiya atharuha wa mujibuha wal ibadu fi hadhil ayah al muradu ibadu ilahiyatihi alladzina abaduhu wal tazamu syara'i'ahu
fasaratil ubudiyatu wasfan lahum kaqaulihi wa ibadur rahman wa nahwu atau wa nahwihi bi khilaf ibadi al mamalik faqat alladina lam ya'buduhu fa haula'i wa in kanu abidan li rububiyyatihi di annahu khalaqahum wa razaqahum wa dabbarahum falaisu dakhilina fi abidi ilahiyatihi al-ubudiyata al-ikhtiyariyata allati yumdahu sahibuha wa innama ubudiyatuhum ubudiyatu tirarin la madha lahum fiha. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwa surga yang Allah janjikan untuk mereka masuki tidak seperti surga-surga pada umumnya, tetapi itu adalah surga Aden, surga yang kekal, tidak ada kelelahan padanya, tidak ada perubahan padanya. Yang demikian itu karena surganya sangat luas, banyak kebaikan dan kegembiraan serta keceriaan dan kesenangan di dalamnya yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang belum mereka saksikan, yakni Ar-Rahman telah menjanjikannya. Allah Ta'ala menyandarkan kepada namanya Ar-Rahman karena di dalam surga itu penuh dengan rahmat dan kebaikan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Allah Ta'ala menamakan surga sebagai rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Dan juga Allah sandarkan surga itu dengan rahmatnya, menunjukkan bahwa kesenangan yang ada di dalamnya itu bersifat terus menerus. Kenikmatannya kekal seperti kekalnya rahmat Allah. Dan itu merupakan pengaruh dan konsekuensi dari rahmat Allah. Penyebutan hamba di dalam ayat ini yang dimaksud ialah hamba yang menunaikan tauhid uluhiyah, yakni mereka yang beribadah kepada Allah, konsisten dalam melaksanakan syariat-syariatnya, sehingga penyembahan mereka menjadi sifat untuk mereka. Seperti yang Allah firmankan, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, dan semisalnya. Beda kalau hamba bermakna budak yang dimiliki. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka ini walaupun hamba Allah yang mengakui rububiyahnya, karena Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberi rezeki mereka, Allah lah yang mengatur mereka, namun mereka masih belum masuk dalam hamba-hamba yang melaksanakan uluhiyahnya Allah. Beribadah secara sukarela yang menyebabkan pelakunya mendapatkan pujian. Mereka dianggap hamba karena bersifat
terpaksa karena status mereka sebagai hamba. Tidak ada pujian untuk mereka dalam penghambaan semacam itu. Wa qawlu bil ghaib yahtamilu an takuna muta'alliqatan bi wa'dir rahman fayaqulul ma'na ala hadha anna Allah wa'adahum iyyaha wa'dan ghaiban lam yushahiduhu wa lam yarawhu fa'amanu biha wa saddaqu ghaibaha wa sa'aw laha sa'yaha ma'a annahum lam yarawha fa kaifa law ra'awha lakanu ashadda lahum talaba wa a'dhama fiha raghbatan wa aktsara laha sa'yan wa yakunu fi hadha madhun lahum bi imanihim bil ghaibi alladhi huwal imanu an-nafi' wa yahtamilu an takuna muta'alliqan bi ibadihi ay alladhina abaduhu fi khali ghaibihim wa adami ru'yatihim iyyahu fa hadhi ibadatuhum wa lam yarawhu falau ra'awhu lakanu ashadda lahu ibadatan wa a'dhama inabatan wa aktsara hubban wa ajalla syauqan wa yahtamilu aidan annal ma'na hadhil jannat allati wa'adaha ar-rahmanu ibadahu minal umur allati la tudrikuha al-awsaf wa la ya'lamuha ahadun illallah fa fihi natashwiq ilaha wal wasful mujmal ma yuhayyiju nufusa wa yus'iju saqina ila talabiha fa yakunu hadha mithlu qawlihi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun wal ma'ani kulluha sahihatun thabitatun walakinnal al-ihtimal al-awwal aula bidalil qawlihi innahu kana wa'dahu ma'tiya innahu kana wa'duhu ma'tiya la budda min wuqu'ihi fa innahu la yukhliful mi'ada wa huwa asdaqul qailin. Firman Allah Ta'ala bil ghaib kemungkinan terkait dengan janji Allah yang Maha Rahman. Maka kemungkinan ini bermakna Allah Ta'ala menjanjikan untuk hambanya janji yang belum terlihat. Mereka tidak pernah menyaksikannya, mereka tidak pernah melihatnya, tapi mereka tetap mengimaninya. Mereka membenarkan perkara ghaibnya, mereka berusaha untuk mendapatkannya, padahal mereka belum pernah melihatnya. Bagaimana seandainya mereka melihat janji itu? Niscaya hamba-hamba Allah itu akan semakin semangat mencarinya, semakin besar harapannya, semakin banyak usaha yang dilakukannya. Maka dengan makna semacam ini terdapat pujian untuk hamba-hamba tersebut karena mereka beriman dengan perkara ghaib dan ini merupakan iman yang bermanfaat. Kemungkinan yang kedua, lafaz bil ghaibi tadi terkait dengan hamba-hamba Allah, yakni hamba-hamba Allah yang menyembahnya ketika sendirian, mereka tidak melihat Allah, dan inilah ibadah mereka yang tidak melihat Allah. Bagaimana seandainya mereka melihat Allah?
niscaya ibadahnya akan semakin semangat, semakin besar usaha untuk kembali kepada Allah, semakin besar kecintaannya kepada Allah, semakin kuat rasa rindunya kepada Allah. Kemungkinan yang ketiga, maknanya ialah surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya termasuk perkara yang tidak bisa diketahui secara rinci sifat-sifatnya, tidak diketahui rinciannya oleh seseorang kecuali Allah Ta'ala. Maka dengan makna ini terdapat faidah membuat rasa rindu untuk mendapatkannya. Karena penjelasan yang bersifat global bisa membangkitkan jiwa, membuat orang-orang yang tenang berusaha untuk mencarinya. Maka makna seperti ini, seperti firman Allah Ta'ala, maka tidaklah seorang jiwa mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bidadari-bidadari yang bermata jelita sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Semua makna tadi benar dan bisa kita pegang. Akan tetapi kemungkinan makna yang pertama yang lebih tepat dengan dalil firman Allah Ta'ala, sesungguhnya janjinya pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena Allah tidak menyelisih janji. Dan Allah adalah yang maha benar ucapannya. La yasma'una fiha lagwa ay kalaman laghiyan la faidata fi wala ma yu'simu fala yasma'una fiha syatma wala aiba wala qawlan fihi maksiyatun lillahi au qawlan muqaddara illa salama ay illal aqwala as-salimata min kulli aibin min dzikrillahi wa tahiyyatin wa kalami sururin wa bisyaratin wa mutarahatil ahdatsil hasanah bainal ikhwani wa sima'i khitabir rahman wal aswatis sajiyah minal khuri wal malaikati wal wildan wal nughmat al mutribah wal alfat ar-rakhimah li anna dara darus salami falaysa fiha illa salamut tamu min jami'il wujuh walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyah ay arzaqu minal ma'akili wal masyaribi wa anwa'il ladzati mustamirratun haitsuma talabu wa fi ayyi waqtin raghabu wa min tamamiha wa ladzatiha wa husniha an takuna fi awqatin ma'lumatin bukratan wa asiyah yu'adzim waqaha wa yutimmu naf'uha fatilkal jannati allati wasafnaha bima dzakara allati nurithu min ibadina man kana taqiyya ay nurithuha almuttaqina wa naj'aluha manzilahum ad-daim alladzi la yat'anuna anhu wa la yabghuna anhu hiwala kama qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu ucapan yang sia-sia, yakni perkataan sia-sia yang tidak berfaedah. Tidak mendengar ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Mereka tidak mendengar ucapan celaan di dalam surga. Tidak pula ucapan-ucapan yang cacat.
Tidak pula ucapan yang mengandung maksiat kepada Allah. Juga tidak ada ucapan-ucapan kotor. Kecuali ucapan yang selamat dari segala cacat. Berupa zikrullah. Ucapan selamat. Ucapan kegembiraan. Kabar gembira. Saling bercengkrama dengan ucapan yang baik di antara sesama saudara. Mendengar ucapan Allah yang Maha Rahman. Mendengar suara-suara yang merdu dari bidadari, dari para malaikat, dari anak-anak pelayan surga. Mendengar suara-suara musik yang bagus. Ungkapan-ungkapan yang lembut. Karena negeri itu adalah negeri keselamatan. Tidak ada di dalamnya kecuali keselamatan yang sempurna dari segala sisi. Mereka mendapatkan rezeki di dalamnya pagi dan sore. Artinya rezeki mereka berupa makanan dan minuman dan berbagai macam hidangan yang lezat terus menerus mereka dapatkan kapanpun mereka minta, pada waktu apapun mereka inginkan. Di antara kesempurnaannya, kelezatannya, dan bagusnya jamuan surga selalu ada pada waktu-waktu tertentu, pagi dan sore, untuk membesarkan terjadinya, menyempurnakan manfaatnya. Maka surga yang Allah sifatkan kepada kita adalah kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Yakni kami wariskan untuk orang-orang yang bertakwa. Kami jadikan surga itu tempat tinggal mereka yang kekal. Mereka tidak akan meninggalkan surga itu. Mereka tidak akan minta pindah dari surga itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Masru'iyatut taubah. Masru'iyatut taubah wa wujubuha. Wa anna man taba kamalla dan balahu. Wa anna man taba kaman la dan balahu. Disyariatkan dan diwajibkan untuk bertobat. Dan bahwa sungguhnya orang yang bertobat itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi sudah taubat, maka dosanya hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Asalnya, masalah atau faedah yang kedua. Anna man taba wa amana wa amila sholiha wa mata ala dzalik anna man taba wa amana wa amila sholiha wa mata ala dzalika faulaika ashabul jannah. Nah, bahwa sungguhnya orang yang mau bertobat, beriman dan beramal solih, kemudian mati di atas itu, di atas tobat, di atas iman dan amal solih, maka mereka itulah penghuni surga. Al-faidatu as-salisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih qauluhu ta'ala allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib ay allati wa'adaha ar-rahman adafaha ila ismihi ar-rahman lianna fiha min ar-rahmati wal ihsan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar wa sammaha ta'ala rahmatahu. Faqala wa amal ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa aidan fa fi idafatiha ila rahmatihi ma yadullu ala istimrari sururiha wa anna baqiyatun bi baqa'i rahmatihi allati hiya atharuha wa mujibuha. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Surga itu dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman untuk hambanya yang percaya dengan perkara gaib, yakni surga yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Allah Ta'ala menyandarkan surga kepada namanya, yakni Ar-Rahman, karena di dalam surga itu penuh dengan rahmat dan kebaikan dari Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Dan Allah menamakan surganya dengan rahmatnya. Allah berfirman, adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka di dalam rahmat Allah, mereka kekal selamanya di dalamnya. Dan juga Allah sandarkan surga dengan namanya Ar-Rahman,
untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah Ta'ala berupa kegembiraan terus-menerus terjadi di surga itu. Dan hal itu terus kekal seperti kekalnya rahmat Allah. Yang itu merupakan pengaruh dan konsekuensi dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya surga itu disebut rahmat Allah karena di dalamnya mengandung banyak rahmat Allah dan kebaikan dari Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Dan juga untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu terus-menerus didapatkan oleh penghuni surga itu. Kekal, seperti kekalnya rahmat Allah. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Qala as-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Wal ibadu fi hadhil ayah al-muradu ibadu ilahiyatihi alladzina abaduhu waltazamu syara'i'ahu fasaratil ubudiyatu wasfan lahum kaqaulihi wa ibadur rahman wa nahwi. Yang dimaksud hamba yang mendapatkan surga dalam ayat ini adalah hamba yang mengamalkan uluhiyah Allah, yang beribadah kepada Allah, yang konsisten melaksanakan syariat Allah, sehingga peribadatan mereka itu menjadi sifat yang tetap untuk mereka. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahman, dan yang semisalnya. Nah, tidak semua hamba Allah masuk surga, ya. Yang masuk surga adalah hamba-hamba Allah yang mengamalkan tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah. Melaksanakan syariat Allah, meninggalkan kesyirikan dan kekufuran dan segala bentuk penyimpangan. Barakallahu. Bukan hamba secara umum, ya. Kalau secara umum semua di alam semesta ini adalah hambanya Allah. Sekalipun mereka percaya Allah adalah Tuhannya, tapi kalau mereka bukan orang-orang yang mengamalkan tauhid uluhiyah, maka mereka tidak berhak mendapatkan surga Allah Ta'ala. Nah, al-faidatu al-khamisah. Al-imanu bil ghaib min alamatil muttaqin. Al-imanu bil ghaibi min alamatil muttaqin. Beriman dengan perkara gaib menjadi tanda orang-orang yang bertakwa, menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Di mereka ini walaupun gak pernah melihat Allah Ta'ala, walaupun mereka gak pernah melihat surga, mereka semuanya tetap beriman kepada Allah, tetap mengimani adanya surga itu, berusaha untuk bisa mendapatkannya. Nah, itulah iman yang bermanfaat. Bagaimana seandainya mereka melihat Allah? Bagaimana kalau mereka melihat surga? Oh, tambah mantap lah keimannya, ya. Enggak melihat saja beriman dengan baik, apalagi yang melihat surga, melihat Allah Ta'ala.
Nah, baik. Adapun mereka yang hanya mengimani perkara-perkara yang zahir, yang bisa mereka lihat, ini masih belum memasukkan mereka di barisan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang kafir itu hanya percaya yang nampak saja. Kalau enggak ada yang buktinya, enggak bisa mereka lihat, mereka enggak percaya. Ini yang membedakan antara mukmin dan orang kafir, ya. Nah, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa, itu seperti itu. Al-faidatuh as-sadisah. Qauluhu ta'ala, la yasma'una fiha lagwan. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay kalaman laghiyan la faidata fi wa la yu'thimu fala yasma'una fiha satman wala aiban wala qawlan fihi maksiyatun lillah au qawlan muqaddara. Mengenai firman Allah Ta'ala, mereka ahlul jannah tidak mendengar di dalam surga itu laghwun, yakni ucapan sia-sia yang tidak bermanfaat. Tidak mendengar ucapan-ucapan dosa, tidak mendengar caci maki dan celaan, tidak mendengar ucapan-ucapan yang cacat, ucapan-ucapan yang mengandung maksiat kepada Allah, atau ucapan-ucapan yang kotor. Nah, al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh, illa salama. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay illal aqwala as-salimata min kulli aib min dzikrillahi wa tahiyyatin wa kalami sururin wa bisyaratin wa mutarahatil ahdasi wa mutarahatil ahadis al-hasanah bainal ikhwan wa sima'i khitabir rahman wal aswati syajiyah minal khuri wal malaikati wal bildan wal naghmat al mutribah wal alfadir rahimah ja'anna darus salam falaysa fiha illa salamut tamu min jami'il wujuh. Mengenai firman Allah Ta'ala, illa salam, kecuali salam. Berkata Sa'di dalam tafsirnya, yakni kecuali ucapan-ucapan yang selamat dari segala cacat. Jadi di surga itu hanya terdengar ucapan-ucapan yang selamat dari cacat.
apa zikrullah, ya, zikirnya ahlul jannah. Ucapan selamat, assalamualaikum. Ucapan kegembiraan, kabar gembira, saling bercengkrama dengan ucapan-ucapan yang baik di antara sesama saudara di surga nanti. Mendengar ucapan dari Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Mendengar suara-suara yang merdu dari bidadari-bidadari. Dari bidadari nyanyi, ya, di depan suami-suami mereka dengan suara yang merdu. Makanya nyanyi di surga itu beda dengan nyanyi di dunia, ya. Nah, di dunia dilarang, kalau di surga semuanya boleh, ya. Nah, suara yang merdu dari suaranya malaikat. Nah, insyaallah mungkin kalian gak pernah dengar suara malaikat kan? Nah, gimana suara merdunya malaikat? Suara merdu dari anak-anak pelayan surga, wildan, itu adalah anak-anak yang masih belum balik, yang meninggal dunia. Mereka akan menjadi wildan, pelayan-pelayan surga, ya. Suara mereka masih emas suaranya, ya. Nah, enggak pecah, ya. Nah, suaranya masih merdu. Nah, suara nyanyian-nyanyian yang merdu, nagmat al-mutriba, ya. Nyanyian surga, bukan nyanyian dunia, ya. Nah, sama namanya tapi beda hakikatnya, beda wujudnya. Ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, yang merdu, ya. Karena surga itu adalah Darussalam, maka di dalamnya itu hanya ada keselamatan yang sempurna dari segala sisi. Insyaallah. Yang suara yang merdu, yang lembut, yang enak itu menambah suasana nikmat menjadi tambah nikmat, ya. Nah, nikmat yang abadi. Baik. Al-faidatu as-saminah, faedah yang ke-8. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Awa Al-Walid Ibnu Muslim. Awa Al-Walid Ibnu Muslim. Qala Sa'altu Zuhair bin Muhammad. Sa'altu Zuhair bin Muhammadin an qawlihi ta'ala bukrata wa asyiyah. Rawa Al-Walid bin Muslim qala sa'altu Zuhair bin Muhammadin an qawlihi ta'ala bukrata wa asyiyah. Faqala laisa fil jannati lailun wala naharun. Laisa fil jannati lailun wala nahar. Hum fi nurin abada. Laisa fil jannati lailun wala naharun. Hum fi nurin abada. Walahum miqdarul laili wan nahari. Walahum miqdarul laili wan nahari. Ya'rifuna miqdarul laili, ya'rifuna miqdarul laili bi irkha'il hujubi, bi irkha'i hamzah, ya.
al-hujubi wa ighlaqil abwabi wa ighlaqil abwabi. Wa ya'rifuna miqdaran nahari wa ya'rifuna miqdaran nahari bi raf'il hujubi wa fathil abwabi. Nah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Al-Walid Ibnu Muslim meriwayatkan, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Zuhair Ibnu Muhammad mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, bukrata wa asiyah, pagi dan petang, ya. Jadi ahlul jannah itu rezekinya pagi dan petang. Zuhair menjawab, di surga itu sudah tidak ada malam, sudah tidak ada siang. Nah, dan gak ada matahari lagi, gak ada malam, gak ada siang. Mereka selalu berada dalam cahaya selamanya. Selalu terang terus selamanya, nggak ada gelap surga itu, ya, nggak ada malam, nggak ada siang. Mereka semuanya selalu di atas cahaya yang terang. Mereka hanya mengira-ngirakan malam dan siang. Jadi penghuni surga itu masih bau-bau kehidupan mereka di dunia, ada malam ada siang, ya. Jadi mereka mengira-ngirakan sendiri kapan malam, kapan siang. Padahal hakikatnya mereka itu nggak ada siang, nggak ada malam, di atas cahaya yang terang. Mereka mengenali malam ketika hijab-hijab dan pintu-pintu surga ditutup, kamar-kamarnya ditutup. Tapi bukan berarti mereka tidur, ya, enggak, ya. Ditutup hijabnya, ditutup pintu-pintu kamar-kamar surganya. Oh, berarti malam ini, ya. Padahal terang, benderang, enggak ada kegelapan. Mereka mengenali siang ketika hijab-hijab penutup dibuka, pintu-pintu kamar-kamar surga dibuka, ya. Nah, begitu saja. Nah, barakallahu. Jadi jangan kemudian dijadikan dalil di surga itu ada malam, ada siang dengan firman Allah Ta'ala bukrata wa asiyah, ya. Nah, itu hanya kira-kira yang dilakukan oleh ahlul jannah. Mereka menganggap malam itu kalau sudah ditutup semua kordennya, pintu-pintu kamar surga ditutup, ya. Mereka mengenali itu siang kalau semuanya dibuka lagi, ya. Padahal kondisi surga itu terang benderang selamanya dengan sinar cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala as-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyah, ay arzaquhum minal ma'akili wal masyaribi wa anwa'il ladzati mustamirratun haitsu ma talabu wa fi ayyi waqtin raghabu wa min tamamiha wa ladzatiha wa husniha an takuna fi awqatin ma'lumah. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ahlul jannah mendapatkan rezeki di dalam surga itu pagi dan petang.
Artinya rezeki mereka berupa makanan, minuman, dan berbagai macam suguhan yang lezat terus menerus mereka dapatkan setiap kali mereka minta, dan terus diberikan sepanjang waktu yang mereka inginkan. Gak ada istirahatnya ya, terus menerus kasih. Tapi hidangan dan jamuan yang paling sempurna, yang paling lezat, yang paling bagus diberikan pada waktu-waktu tertentu, yakni pagi dan petang. Jadi suguhannya udah terus, tambah lama tambah banyak, tapi yang spesial ada di waktu pagi dan petang. Gitu. Maksudnya seperti itu. Dan pagi dan petangnya tadi bukan berarti ada malam dan siang di surga, ya. Nah, tapi mereka kira-kirakan sendiri kalau korden-kordennya, pintu-pintu kamarnya ditutup, berarti ini apa? Asian, ya. Nah, sudah malam. Nah, pertanda hidangan spesial akan disuguhkan, ya. Nah, ketika korden-kordennya dibuka, pintu-pintu kamar suka dibuka, pertanda apa ini? Bukratan, ya. Nah, ada hidangan spesial untuk mereka, ya. Nah, sesuatu yang sangat mereka nantikan. Barakofikum. Ingat, bukan berarti ada malam dan siang di surga, karena sudah tidak ada lagi matahari dan bulan, ya. Yang ada ialah cahaya yang bersinar selamanya yang Allah ciptakan di surganya nanti. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk golongan yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh yang bertakwa di surganya nanti, menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.